Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah boleh berkumpul kembali di bait sucinya Tuhan, untuk boleh bersekutu bersama di tempat ini. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita menundukkan hati kita. Kita bersatu di sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari yang indah Kau berikan bagi kami untuk boleh datang bersekutu bersama-Mu Tuhan. Dan kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak saat ini menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Ambil alih seisi ruangan ini. Ambil alih hati dan pikiran kami oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian kita di hadapan-Mu. Ya, buka mataku dan lihat wajah-Mu. Semua yang baik dalam hidupku
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sukacitamu penuh atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap apa yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami terus dikuatkan, terus ditopang oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah sukacita-Mu senantiasa berlimpah atas kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari pagi hingga selesai. Biarlah Engkau ya Roh Kudus berkuasa. Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau melakukan mujizat demi mujizat. Engkau nyatakan kerinduan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berkati setiap saudara-saudara kami yang boleh bisa hadir hari ini. Apapun keberadaan mereka Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang sendiri akan mengantarkan mereka ke tempat ini. Ya Roh Kudus, Engkau memberikan mereka kerinduan untuk datang bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ambil alih seisi ruangan yang oleh kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh intimidasi dalam bentuk apapun, kami bersepakat, kami hati kami tengking di dalam nama Yesus. Engkau-Nya dari ruangan ini. Kami hanya izinkan kuasa dari Roh Kudus mengalir, memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Kita semuanya bangkit berdiri. Maju
hidup Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Karena Engkau telah memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang
Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 Yesus, glory. Glory, glory, segala hormat kemuliaan kami persembahkan dari tempat ini kepada Bapa yang baik, Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mohon dengar firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur hari ini seperti yang Roh Kudus mau, bukan yang seperti kami mau. Ini kehendak Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya atas firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau ikat segala sesuatu yang ingin mengintimidasi hati pikiran kami, daerah ini. Kami ikat semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kuasa yang berkuasa di daerah ini, hanya kuasa daripada Allah Roh Kudus yang bekerja, yang menaungin, yang menolong, yang menopang kami untuk kami bisa mengerti akan pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kita baca dulu firman Tuhannya biar kita lebih jelas lagi. Coba kita baca di dalam Ibrani. Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Perikop daripada firman Tuhan ini adalah hari perhentian yang disediakan. Ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Saya ingin rindu kita pahami arti daripada firman Tuhan hari ini adalah, saya ingin mau cerita dulu begini. Kalau kita ke Surabaya naik gerbong, pasti sama semua sampainya. Jamnya, detiknya pasti sama semua ke Surabaya. Dari Gambir dari Senen, kita mau berangkat ke Surabaya, naik kereta. Sampai mulai berangkat, sampai di Surabaya
sama persisnya kita sampai bareng-bareng. Ini di dalam naik gerbong, naik kereta kita sama-sama berangkat ke Surabaya, maka sama-sama kita sampai di sana. Tidak ada yang ketinggalan. Karena di dalam satu gerbong. Tapi di dalam sisi lain pemberitaan firman hari ini hati-hati kita. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ini bilang, kita sama-sama satu gerbong. Satu gerbong, anggaplah gerbong ini gereja. Kita sama-sama satu gereja. Kita sama-sama satu gerbong memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi ada yang tidak mendapatkan tempat pemberhentian itu. Arti tempat pemberhentian itu adalah surga yang kekal, surga yang mulia. Karena firman ini berkata, sebab itu baiklah kita waspada. Waspada itu apa? Berhati-hati. Berhati-hati itu apa? Berhati-hati itu ya sepertinya ya gimana berhati-hati ya? Berhati-hati. Apalagi arti berhati-hati? Hah? Waspada. Waspada tadi udah di atas. Kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kita. Di antara kita ini adalah itu tadi yang aku maksud. Kita satu gerbong. Kita satu gereja. Di bawahnya kamu yang dianggap ketinggalan. Ini ketinggalan ini. Enggak ikut. Enggak sampai di Surabaya. Satu gerbong, tapi enggak sampai ke Surabaya. Di mana dia tinggal? Aneh kan? Tujuan Surabaya, tapi tidak sampai ke Surabaya. Makanya di atasnya tadi, waspadalah. Berhati-hatilah. Karena kenapa? Di tengah jalan bisa ada yang mengangkat, bisa ada yang menggeser. Siapa yang menggeser kita? Ya mungkin orang lain. Mungkin itunya yang jaga-jaga gerbong itu. Pak, Bapak turun ya. Biarpun biarpun Bapak ke surga, biarpun Bapak ke Surabaya, tujuannya Surabaya, tapi karena tiketnya cuma sampai di sini. Tujuan Bapak ke Surabaya, tapi harga tiket yang Bapak beli cuma sampai di sini. Harus turun. Berarti nggak sampai ke Surabaya. Tujuannya tadi ke Surabaya. Sama ini. Tujuan kita beribadah, tujuan kita memuji menyembah Tuhan itu sampai ke tempat pemberhentian. Tapi di sini dia berkata, waspadalah supaya jangan ada di antara kita ketinggalan kereta. Arti ketinggalan kereta ya nggak ikut, nggak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya di dalam mengikut Kristus. Kalau tidak sampai kepada tujuan mengikut Kristus, ya bahaya dong. Jadi percuma. Makanya dibilangnya berhati-hati. Terus kita baca di bawahnya. Sekalipun janji, sekalipun firman masih nyata atas kehidupan kita. Firman ini masih bisa di handphone kita, masih ada firman Tuhan yang sebenarnya masih bisa kita baca, yang sebenarnya masih bisa kita membuat kita mengerti dari firman ini. Tapi sekalipun janji akan masuk ke dalam pemberhentiannya masih
berlaku. Artinya di sini firman ini, perjalanan kita tadi, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa berbicara, bisa berjalan, firman ini masih berlaku. Ketetapan Tuhan tadi masih berlaku bahwa ayo, kalau kau mau ke Surabaya, beli tiketnya ke Surabaya. Jangan beli tiketnya sampai di Pemalang atau di Semarang. Karena kenapa? Tujuan ke sebenarnya adalah surga yang mulia. Tapi berhubung karena persoalan, berhubung karena permasalahan yang banyak yang kita hadapi, kita tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Wah, jauh. Hari ini jauh sana, nggak usah deh. Nggak sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Aturan, kalau kita mau ke Semarang, ke Surabaya, ya kita beli tiket yang ke Surabaya. Artinya di sini, kalau kita sudah mau memulai mengikut Kristus, ikutlah Kristus sampai. Di sini dia berkata, dalam pemberhentian yang masih berlaku. Kapan waktunya tidak berlaku lagi masa pemberhentian itu? Masa pemberhentian itu tidak berlaku lagi kalau kita sudah game over. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada, pemberhentian itu masih terbuka bagi semua orang. Surga yang mulia itu masih terbuka bagi semua orang. Tidak ada terkecuali di sini bagi Tuhan, tidak ada. Karena semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini adalah ciptaan Tuhan. Maka segala sesuatunya Tuhan ingin semua selamat. Kenapa tidak selamat? Karena satu, kita tidak mau membeli tiket. Tujuan daripada kita adalah Surabaya, tapi kita tidak membeli tiket yang ke Surabaya. Kita tidak mau melakukan apa isi daripada firman Tuhan ini, maka kita tidak sampai kepada tujuan kita. Tujuan kita adalah surga yang mulia, tempat pemberhentian yang kekal, yang indah, yang luar biasa. Tapi kita tidak sampai di sana. Satu gerbong, tapi tidak sampai di sana. Wow. Kita satu gerbong, tapi kita ada yang tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Kita satu gereja, kita sama-sama satu meja makan. Kita satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Tapi finish daripada kehidupan kita, ada yang sampai ke tempat pemberhentian itu, dan ada yang tidak sampai ke sana. Gimana kira-kira? Dalam satu sisi, Tuhan itu sangat ngeri. Kita sudah bersusah payah seperti ini, kita sudah melakukan, sepertinya kita melakukan, sepertinya kita beribadah, sepertinya. Tapi yang sesungguhnya tiketnya adalah firman Tuhan ini kita tidak lakukan. Karena kita tidak melakukan tiket ini, maka kita tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Maka hari ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas,
masih terbuka. Masih terbuka tempat pemberhentian itu. Tapi jikalau kita sudah game over, maka tertutuplah tempat pemberhentian itu. Tinggal masa penghakiman. Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Teman-teman kita tadi yang satu gerbong tadi, kita sama-sama dengar. Sama seperti ini, kita sama-sama dengar firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama dengar. Kita sama-sama baca. Terus Tetapi firman pemberitahuan itu tidak berguna bagi mereka. Ini dia. Pemberita firman itu tadi, firman yang diberitakan itu, firman yang didengarnya itu tidak berguna. Sama saja. Dari dulu katanya Tuhan mau datang, sampai detik ini tidak mau datang. Tidak mau mendengar firman Tuhan. Karena firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Firman Tuhan ini tidak berguna. Dia Kristen, ya. Dia memuji Tuhan, ya. Dia menyembah Tuhan, ya. Dia berdoa, ya. Dia berbahasa roh, ya. Tapi tidak melakukan. Tidak berguna. Makanya seorang teologi kadang-kadang hanya beradu argumentasi. Penting teologi, penting. Tapi bukan teologi untuk beradu argumentasi sebenarnya, bukan. Untuk menyelidiki sebenarnya firman Tuhan. Makanya ada teologi. Tapi kadang-kadang disalahgunakan arti teologianya itu kepada apa yang sesungguhnya yang dituntut oleh teologi itu sendiri. Baik, daripada itu hari ini di bawahnya, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Kenapa mereka? Di atasnya sedikit lagi. Tetapi firman berita itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena tidak berguna firman Tuhan. Firman Tuhan ini membawa iman bertumbuh. Firman ini yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita baca, membawa kita bertumbuh. Membawa iman percaya kita bertumbuh. Iman percaya kita bertumbuh. Seperti bagaimana Abraham. Imannya bertumbuh dengan perkataan Tuhan. Karena kita bertumbuh. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Jadi hari ini iman itu harus bertumbuh. Iman itu nggak boleh diam, nggak boleh berhenti. Iman itu harus bertumbuh dengan sendirinya. Dengan kita semakin hari semakin membaca firman, maka dia semakin bertumbuh, maka dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Untuk apa? Kalau iman semakin besar, maka
kehidupan kita, karakter kita, dia akan semakin menyerupai kehendak Roh Kudus. Kalau iman percaya kita semakin besar di dalam kehidupan kita, Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus apa Rasul Petrus, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes Pembaptis, dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kalau iman kita semakin besar, iman kita semakin besar, iman kita semakin bertumbuh, maka kita, karakter, keinginan, kemauan kita dia akan turun dengan sendirinya. Karena kenapa? Kita hanya berharap dan mengandalkan iman percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena kita mendengar firman Tuhan. Makanya kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Tujuan kita adalah Surabaya. Maka kita berhenti di Surabaya, tidak diturunkan oleh penjaga gerbong. Hari ini saya rindu kita, kalau kita sudah memulai, maka biarlah apapun permasalahan, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan kita diturunkan di tengah jalan. Biarlah kita sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Biarlah sorga yang mulia itu, tempat pemberhentian itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita dapat? Itu kan pertanyaan. Bagaimana supaya tempat pemberhentian itu bisa kita tinggali? Supaya tempat pemberhentian itu bisa kita tinggali, bisa kita tempati, kuncinya di sini. Kuncinya di ayat 2 yang paling bawah. Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman mereka yang mendengarnya. Ini maksudnya di sini orang yang satu gerbong tadi tidak mendengar firman Tuhan. Kalau kita membeli tiket tujuan Surabaya, maka kita sampai di sana. Kalau kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka hari ini mulai belajar memperbesar iman. Tanpa iman kita tidak bisa sampai kepada tempat pemberhentian. Maka pakailah iman yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Itulah tiketnya kita bisa sampai. Iman tumbuh dari pemberitaan firman. Berarti iman dengan firman ini sama. Karena dari firman inilah iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman ini adalah sesuatu, ada bentuknya. Iman, dia adalah sesuatu yang berbentuk. Terserah kita bagaimana. Dia berbentuk, bisa berbentuk merpati, bisa berbentuk api. Dia bisa berbentuk manusia sekalipun bisa. Kenapa? Karena dia bergerak. Iman itu bergerak. Makanya dia butuh firman. Coba kalau mati, nggak bisa. Jadi dia bisa menyerupai bentuk apapun. Ya kita bikin, oh imanku ini seperti bunga ros. Boleh-boleh aja. Dia bertumbuh. Makanya dia butuh firman. Dia hidup. Firman itu, iman itu hidup. Dia tidak mati. Dia hidup. Sekali lagi, iman itu hidup. Dia tidak mati. Maka dia bertumbuh. Saya pertegas, iman itu hidup. Makanya butuh firman. Tanpa firman, dia mati.
berarti dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia butuh firman. Firman yang menghidupinya. Firman ini, itu yang menghidupi iman. Jadi ada orang berkata, aku punya iman, tapi tidak pernah baca firman. Bohong. Mati. Orang berkata, aku punya iman, aku baca firman. Itu betul. Mulai hari ini, ayo. Supaya kita mendapatkan tempat pemberhentian itu, pakailah iman kita. Bacalah tiket ini. Bacalah firman Tuhan ini. Ini bukan buat kita aja, buat semua keluarga kita. Ini kan transfer spirit atas keluarga kita. Kalau kita sudah mengenal Kristus, Tuhan bilang apa? Aku sudah memberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Maka berikan juga itu kepada orang yang membutuhkan. Itu transfer spirit. Makanya kalau iman kita besar, kalau iman kita tumbuh, maka iman kita itu bukan di kita saja, karena dia akan berkembang, bertumbuh. Jadi dia nggak diam. Makanya tadi aku bilang iman itu tumbuh. Makanya dia nggak bisa diam. Dia akan terus berkarya dan berkarya dan berkarya dan berkarya. Orang yang tidak ada imannya lah yang mati. Orang yang tidak ada imannya lah yang mati. Rohnya. Karena kenapa? Tidak ada firman yang menumbuhkan imannya tadi. Dia tidak mempelajari firman untuk menumbuhkan rohnya, untuk menumbuhkan imannya tadi. Tiketnya cuma satu. Tiket mendapatkan satu ke tempat pemberhentian itu adalah firman Tuhan. Dan aku tadi sudah katakan, firman Tuhan dan iman itu adalah satu kesatuan yang utuh. Dia tidak bisa dipisahkan. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi boleh dipisahkan? Ya nggak boleh. Dia mati. Tiket untuk mendapatkan satu, masuk ke tempat pemberhentian yang sesungguhnya adalah iman dan firman Tuhan. Iman dan firman Tuhan. Dia seia sekata. Itu tiketnya. Makanya tadi ku bilang, ada yang satu gerbong, ada yang tidak sampai. Karena kenapa? Dia tidak mempergunakan iman dan firman. Dia tiketnya apa? Ya mungkin tiketnya yang nggak jelas. Makanya dia nggak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Kalau kita mau sampai kepada tujuan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita cuma satu, iman dan firman. Amin. Amin. Kalau kita sudah tahu hari ini adalah tiket untuk masuk mendapatkan satu kunci, mendapatkan tempat pemberhentian itu adalah firman dan iman. Artinya di sini firman dan iman ini kan, firman ini mengajarkan kita karakter takut Tuhan, karakter setia, itu udah semua di situ, udah include di situ semua. Penuh kasih, itu udah semua situ. Makanya aku perkatakan iman dan firman. Kalau kita sudah tahu apa tiketnya hari ini untuk masuk mendapatkan satu pemberhentian di mana surga yang mulia, maka hari ini yang tidak ikut tadi, yang kita sama-sama naik gerbong tadi, yang tidak ikut tadi, kenapa dia enggak ikut? Kenapa dia enggak masuk? Karena dia tidak punya tiket. Coba kita baca di dalam Matius Matius 23.
Matius 23, Matius 7. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mempergunakan firman dan iman. Kalau kita pergunakan firman dan iman, maka tiket kita masuk ke dalam tempat pemberhentian. Orang yang kita satu gerbong tadi yang tidak mempunyai tiket firman dan iman ini adalah sewaktu mereka meninggal, Tuhan bilang di sini apa? Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu gerbong, satu gereja, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu, toh. Angkat tangan, olah baralaba. Waktu penghakiman, lu siapa, toh? Kenapa? Karena tidak mempunyai tiket iman dan firman. Makanya dia tidak sampai kepada pemberhentian. Karena tidak mempergunakan iman dan firman, maka Tuhan bilang, hanya aku tidak pernah mengenal. Sekali lagi hari ini saya ingin mau jelas katakan bahwa kalau kita sudah pergunakan iman dan firman ini, maka iman dan firman ini tidak bisa berhenti. Artinya kalau dia tidak berhenti, maka dia akan terus berkarya, maka dia akan terus bertumbuh sampai Tuhan panggil. Jadi jangan pernah iman dan firman ini berhenti di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya lagi, Tuhan bilang, apakah engkau sudah pernah memberitakan firman? Belum, Tuhan. Kenapa? Kan dia kan bertumbuh. Iman kan bertumbuh. Berarti iman yang di dalam kehidupan kita ini harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, mati. Ya. Makanya tadi aku bilang, Tuhan itu serem. Tuhan itu bukan seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan itu kudus. Di dalam kekudusannya lah dia bisa melakukan segala sesuatu. Di dalam kekudusannya itu kalau kita masuk, bagaimana Musa masuk, maka wajah Musa bersinar. Karena dia mempergunakan iman dan firman di dalam kehidupannya. Itu firman Tuhan hari ini, mari kita belajar, mari kita sikapi. Kalau firman ini hari ini adalah firman iman, harus hidup, harus diberitakan, harus menjadi terang, harus menjadi garam, supaya firman tidak mati di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kami tetap terus Tuhan mempertemukan setia, dan kami selalu berada di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Biarlah kami Tuhan Engkau mendapatkan Tuhan melayani Engkau sampai pada kesudahan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus memakai beliau Tuhan sebagai alat kemuliaan, mengenangkan banyak jiwa bagi-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sukacita daripada Tuhan melalui kehidupan kami. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kau berkati setiap hamba yang memberi pada hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sembahan dijalankan, kita angkat pujian. Di sebagai hamba. Syukur kepadamu Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Masih banyak Tuhan jiwa yang terhilang Tuhan. Kami berdoa kuasa Roh Kudus melawat mereka saat ini. Biar hari ini Tuhan mereka mengalami pertobatan Tuhan. Mereka mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Engkau sudah memberkati bangsa ini sampai hari ini Tuhan. Kami bawa lewat doa ini Tuhan pemimpin di Indonesia ini, dari pusat sampai daerah Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, DPD Tuhan, bahkan sampai RT RW Tuhan. Biar kiranya Roh takut akan Tuhan mengisi hati mereka saat ini dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan apapun yang mereka kerjakan itu menguntungkan bagi rakyat yang dipimpin di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Engkau menasihati kami Tuhan. Engkau menegur kami, itu bukti kasih sayang Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan kami yang sudah mendengar firman-Mu, biar terus kami mendengar firman-Mu Tuhan.
Biar terus kami Tuhan bertumbuh dalam firman-Mu itu Tuhan. Dengan kami boleh Tuhan menerima setiap firman-Mu yang kami dengar, yang ditabur di gereja ini Tuhan. Untuk kami boleh imani Bapa, sehingga Tuhan Engkau menyediakan tempat perhentian sesungguhnya itu surga mulia itu bagi kami. Kami tahu kami ada Roh Kudus, penolong bagi kami untuk mengingatkan firman siang hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami setiap firman yang kami dengar, yang kami pelajari, biar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu yang Kau mau dari kami Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-Mu, umat percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada Tuhan di kota Depok Bapa. Kami bawa kota Depok kepada Tuhan lewat doa ini. Kiranya roh takut Tuhan ada atas pemimpin kota Depok ini dan seluruh jajarannya dalam nama Yesus. Mereka boleh Tuhan penuh dengan tanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang mereka boleh lakukan setiap saat mereka melakukannya dalam nama Yesus. Kami berdoa juga biar lawatan Tuhan terjadi atas kota Depok. Banyak orang yang bertobat Tuhan, menyerahkan hidup mereka, membuka hati. Bahkan Tuhan percaya dengan mulut mereka bahwa benarlah Yesus satu-satunya juru selamat yang layak disembah, ditinggikan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan penggenapan firman-Mu terjadi. Karena Engkau tidak menginginkan satu jiwa pun binasa Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan dari tempat ini untuk keselamatan jiwa Tuhan, jiwa yang ada di kota Depok ini Bapa, dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Kau pakai menaburkan firman-Mu. Biar pakai Tuhan seluruh kehendak Tuhan, pakai terus menjadi pemberita firman-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang banyak belum mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu, memberkati hamba-Mu Tuhan, baik secara rohani jasmani diberkati Tuhan. Biar terus Engkau dapati dia setia kepada Engkau Tuhan. Biar perdengarkan terus suara-Mu Tuhan, isi hati-Mu kepada hamba-Mu, untuk boleh disampaikan kepada kemana Tuhan percayakan hamba-Mu yang Kau utus Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati. Kiranya Tuhan biar Engkau berikan pertambahan berkat bagi keluarga ini Tuhan Yesus. Biar apa yang dikerjakan tangan kiri kanan mereka Engkau buat berhasil. Dan biar keluarga ini terus Tuhan Roh Kudus bawa mencintai Engkau Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Damai sejahtera atas Israel. Biarlah Tuhan keselamatan yang dari Tuhan juga mereka boleh buka hati Tuhan Yesus untuk Engkau Tuhan. Percaya benarlah Engkau juru selamat Mesias yang mereka nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami siang hari di gereja-Mu dari tempat ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga di mulia. Bawalah berkat yang daripada sorga, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam keluargamu, ada di dalam kehidupanmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tangan kiri, tangan kananmu membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.